Perkenalkan, nama saya Riki Saputra, mahasiswa Teknik Industri semester 5. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Otomasi Industri. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya ada 5, yaitu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Jawabannya, otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi, serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatis satu balik untuk meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas meningkat. Tujuan otomasi adalah memperpendek waktu kerja, kondisi kerja yang aman, harga murah, kualitas baik, kesempatan kerja, meningkatkan standar hidup. Manfaat otomasi, output meningkat, ketelitian meningkat, waktu proses menurun, area produksi menurun, tenaga kerja menurun. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satunya. Gerbang logika adalah alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukkan dan keluarannya memenuhi sistem binar. Gerbang logika ada 7 gerbang logika. Yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, kelima gerbang NOR, keenam gerbang XOR atau exclusive OR, ketujuh gerbang XNOR atau exclusive NOR. Salah satu gerbang yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Tabel kebenarannya yaitu jika X-nya 0, maka Z-nya 1. Jika X-nya 1, maka Z-nya 0. Pertanyaan ketiga, uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Secara mendasar, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor fotoelektrik, fast button pada panel kontrol, limit switch, atau peralatan lainnya, di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus seperti logika pewaktuan, sekuensial, dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O baik analog maupun digital, sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri. Jawabannya, komponen utama atau perangkat keras penyusun PLC adalah yang pertama satu daya atau power supply, yang kedua CPU atau Central Processing Unit yang di dalamnya terdapat prosesor dan memori. Yang ketiga modul masukan, input modul, dan modul keluaran atau output modul. Dan yang keempat perangkat pemrograman. Pertanyaan terakhir atau yang kelima, apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Jawabannya yang pertama topologi bus. Keuntungannya mudah dikembangkan, jarak LAN tidak terbatas, kecepatan transfer data tinggi,
Jumlah terminal dapat ditambah, dikurangi tanpa mengganggu operasi yang telah berjalan. Kerugiannya, jika lalu lintas data terlalu tinggi, dapat terjadi kemacetan. Yang kedua, dibutuhkan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Yang ketiga, operasional jaringan LAN tergantung pada setiap terminal. Yang kedua, topologi star. Keuntungan dari topologi star adalah mudah dikembangkan, keamanan data tinggi, kemudahan dalam mengakses jaringan. Ya. Kerugiannya, lalu lintas data yang dapat menyebabkan jaringan lambat. Jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring. Keuntungan yang pertama, laju data tinggi. Yang kedua, dapat melayani lalu lintas yang padat. Yang ketiga, tidak diperlukan host, biaya relatif murah. Keempat, dapat melayani berbagai media pengirim, komunikasi antar terminal mudah, waktu yang diperlukan untuk mengakses data optimal. Kerugian dari topologi ring adalah penambahan atau pengurangan terminal sangat sulit. Kerusakan pada media pengiriman dapat menghentikan seluruh kerja jaringan. Kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan. Ya. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.